Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Yuan terlahir dari keluarga petani miskin di daerah Changsha, Cina. Sejak kecil, hubungan dengan orang tua terutama sang ayah sangatlah tidak baik. Hal inilah yang membuatnya setamat SMP tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk pindah ke kota dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun setibanya di sana, semua impian pemuda itu buyar ketika menghadapi kenyataan yang jauh berbeda. Hidup di kota ternyata tidak mudah, terutama tanpa pendidikan yang layak. Karena saat itu Yuan tidak punya banyak uang, dia pun segera mencari pekerjaan dan diterima sebagai pekerja konstruksi. Seiring berjalannya waktu, Yuan pun mulai banyak belajar serta mencoba hal-hal baru. Selang beberapa waktu kemudian, selain bekerja di lokasi konstruksi, Yuan juga bekerja di bagian listrik dan pengeboran. Dan di masa depan, kehidupan serta gaya pemuda itu berubah drastis dari anak rantau miskin menjadi pria kota yang kaya serta penuh gaya. Pada malam di tanggal 24 Maret 2015, Yuan yang saat itu sedang berkendara sendirian, tiba-tiba menabrak sebuah tiang listrik di pinggir jalan. Mobilnya mengalami kerusakan parah dan pria itu dalam kondisi tidak sadarkan diri. Beberapa orang pengendara yang lewat berusaha untuk membantu dan menghubungi polisi serta ambulans. Yang setibanya di rumah sakit, dokter memastikan jika Yuan mengalami koma akibat cedera parah di bagian kepala. Mereka pun menghubungi keluarganya dan meminta untuk segera tiba. Namun karena ibunya tinggal di kota berbeda, sehingga dia pun menghubungi pacar Yuan yang bernama Chan untuk melihat kondisi sang putra di rumah sakit. Yuan dan Chan telah berpacaran serta tinggal bersama selama 3 tahun, yang hubungan mereka sangat serius dan sepertinya menuju ke jenjang pernikahan. Di saat bersamaan, polisi yang menangani kasus tersebut menemukan fakta jika mobil yang dikendarai Yuan terdaftar atas nama seorang wanita bernama Minji. Dan ketika mereka menghubungi wanita itu untuk memberitahu apa yang telah terjadi, Minji justru terdengar sangat kaget. Saat mengetahui kondisi Yuan yang dalam keadaan koma, wanita itu pun segera bergegas ke rumah sakit. Setibanya di sana, Minji melihat Yuan terbaring pucat dengan seorang wanita yang duduk di sisi tempat tidur. Namun belum sempat bertanya siapa wanita itu, tiba-tiba datang 2 orang wanita lainnya yang mengaku sebagai pacar Yuan. Mereka bernama Mei dan Ling, mengaku mengetahui tentang kecelakaan tersebut dari ibu Yuan. Karena sejak kemarin malam pria itu tidak bisa dihubungi, mereka pun menelpon ke rumah keluarga Yuan dan segera datang ke rumah sakit setelah mendengar apa yang terjadi. Keempat wanita tersebut saling berpandang-pandangan dengan tatapan marah sekaligus heran yang membuat suasana menjadi panas. Hingga sesaat setelahnya, suasana hening seketika menjadi heboh ketika mereka mulai ribut dan masing-masing bersikeras jika merupakan pacar asli Yuan. Keributan tersebut tentunya mengundang banyak perhatian orang yang berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi. Ketika keadaan mulai tenang, keempat wanita itu sepakat untuk membicarakan hal tersebut dengan kepala dingin. Dan masing-masing dari mereka mulai menjelaskan kapan dan bagaimana mereka bertemu Yuan. Setelah mengetahui perjalanan cinta mereka, keempat wanita itu seakan tidak percaya bahwa selama ini mereka telah tertipu. Salah satu dari wanita tersebut mengaku jika pada satu waktu pernah mengintip sandi ponsel milik Yuan. Dan dia pun mengusulkan untuk memeriksanya sambil mencari tahu rahasia apalagi yang disembunyikan pria itu. Dan ketika ponsel berhasil dibuka, mereka pun menemukan banyak pesan di akun WeChat milik Yuan. Di sana ada sekitar 200 wanita yang berhubungan dengan Yuan yang masing-masing disusun dalam beberapa kategori. Terdapat 30 nama dikategorikan sebagai istri dan sisanya diberi label sebagai pacar, PDKT, serta tunangan. Di luar 200 nama tersebut, sisanya dinamakan dengan kode-kode tertentu, seperti departemen proyek,
Departemen Keuangan, dan Departemen Teknik. Untuk mengungkap kedok Yuan, keempat wanita itu sepakat untuk mengirim pesan pada semua wanita yang ada di kontak ponsel tersebut. Dengan berpura-pura sebagai keluarga Yuan, mereka memberitahu tentang kecelakaan tersebut dan mengatakan membutuhkan seseorang untuk merawat Yuan di rumah sakit. Dan hasilnya selama 3 hari ke depan, muncul 13 orang wanita yang semuanya mengaku sebagai pacar pria itu. Dari 17 orang wanita yang hadir di rumah sakit, semuanya berusia di antara 17 hingga 40 tahun. Hubungan terlama berlangsung selama 9 tahun dan yang tersingkat hanya selama beberapa bulan saja. Beberapa dari mereka bahkan masih bersuami, dan salah satunya merupakan mantan istri Yuan bernama Lin yang pernah dinikahinya selama 2 tahun. Mereka bercerai ketika wanita itu mengetahui jika Yuan telah berselingkuh dan memiliki anak dari kekasihnya. Sebelum bercerai, Yuan sempat mengajak Lin untuk bertemu di sebuah apartemen demi membicarakan tentang hubungan mereka. Namun setibanya di sana, Lin baru menyadari jika apartemen yang diakui Yuan milik dari saudarinya ternyata merupakan milik dari wanita lain. Dia mengetahui hal itu karena di sana Lin menemukan buku catatan kehamilan dengan nama Yuan yang tertera sebagai ayahnya. Walaupun di sana hadir sebanyak 17 wanita, namun sebenarnya masih ada 13 wanita lainnya. Hanya saja entah apa yang terjadi, ke-13 wanita itu tidak muncul ke rumah sakit. Dengan kehadiran mereka, setiap hari ada belasan wanita yang keluar masuk kamar tersebut sambil memanggil Yuan sebagai suamiku. Dan ketika berita ini menyebar di seluruh rumah sakit, sehingga banyak pasien serta keluarganya yang datang ke bangsal Yuan untuk melihat tontonan gratis. Selang beberapa hari kemudian, Yuan yang terbangun dari koma tentunya sangat kaget ketika melihat kamarnya dipenuhi oleh para wanita. Menyadari kebohongannya telah terbongkar dan takut diomeli, seketika Yuan bertingkah dengan pura-pura amnesia dan kembali tertidur. Namun saat para wanita tidak berada di sana, dia pun akan kembali bersikap normal. Menurut salah seorang perawat, walaupun Yuan berpura-pura, namun beberapa dari pacarnya percaya jika Yuan mengalami luka serius. Dan walaupun dokter mengatakan kondisinya baik-baik saja, tetapi mereka masih tetap khawatir ketika melihat Yuan yang selalu tertidur. Bagi para wanita yang tidak percaya, mereka akan memarahi pria itu sekalipun di saat itu Yuan sedang pura-pura tidur. Dan di lain hari, beberapa orang tua dari mereka juga datang ke sana untuk menanyai Yuan secara langsung, yang tentu saja usaha mereka sia-sia karena lagi-lagi Yuan bertingkah dengan lupa ingatan. Kejadian ini menarik perhatian media yang mendatangi rumah sakit untuk menggali informasi. Hal ini membuat lorong menuju kamar Yuan menjadi sesak dipenuhi banyak orang dan membuat ibu Yuan yang marah mendorong serta berteriak untuk mengusir mereka. Ketika salah seorang wartawan bertanya berapa banyak jumlah dari pacarnya, wanita itu menjawab tidak tahu. Dia juga menekankan bahwa putranya tidak terlibat masalah hukum dan meminta mereka segera meninggalkan tempat tersebut tanpa membuat keributan. Sebagai seorang ibu, dia tidak tahu apa yang dilakukan sang putra. Karena selain tinggal terpisah jauh, Yuan sendiri tidak dekat dengan keluarganya. Namun di balik semua kekacauan tersebut, sang ibu sama sekali tidak menyangka jika putranya menyimpan banyak kebohongan yang merugikan banyak orang. Ketika pertama kali Yuan berpacaran, dia sering memanfaatkan sang kekasih dengan alasan meminjam uang yang tidak pernah dibayarnya. Dan saat mereka putus, Yuan yang memulai hubungan baru kembali melakukan hal yang sama. Yuan yang menyadari jika lebih mudah mendapat uang dari wanita, seketika mulai berpikir untuk mendapatkan lebih banyak uang dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat itu Yuan yang hanya memiliki sepeda motor, mulai berdandan seperti seorang pria kaya dan mengaku sebagai kontraktor sukses yang memiliki beberapa properti serta kendaraan. Pada setiap orang yang baru dikenalnya,
Yuan menceritakan bahwa dia memiliki banyak aset serta kekayaan bersih berjumlah miliaran. Melalui media sosial, Yuan pun mencari lebih banyak wanita. Dengan kedok ingin menjalin hubungan serius, dia pun berhasil chatting dengan beberapa wanita yang tertarik pada profilnya. Untuk menarik simpati para wanita incarannya, sejak awal Yuan akan menampilkan diri sebagai pria kaya yang rendah hati serta ramah. Dan ketika berhasil mengajak sang wanita kencan buta, Yuan akan bersikap sopan tanpa berusaha melakukan kontak fisik. Sepanjang percakapan, dia akan terus-terusan menyatakan tentang keinginannya untuk segera menikah. Selama kencan berlangsung, Yuan yang murah hati akan membayar semua tagihan restoran. Dan hal inilah yang membuat wanita percaya jika pria itu seorang gentleman. Meskipun penampilannya kurang menarik, tetapi Yuan memiliki sebuah trik untuk membuat wanita jatuh cinta setengah mati. Dia akan menunjukkan image-nya sebagai pria mapan dan sibuk, namun selalu memiliki waktu untuk memperhatikan sang kekasih. Setiap hari bahkan 3 kali sehari dia akan berkirim pesan, hanya untuk menanyakan kabar atau mengingatkan mereka untuk menjaga diri. Dan dalam waktu sebulan, dijamin para wanita tersebut tentunya akan terikat secara emosi serta fisik pada Yuan sang playboy gemoy. Ketika telah berhasil memacari mereka, Yuan akan membuat mereka jungkir balik mempercayainya. Bahkan badai topan tidak akan bisa menggoyahkan kepercayaan para wanita. Pada awalnya dia akan menjadikan sang wanita sebagai tempat curhat yang membuat mereka merasa dibutuhkan dan merasa menjadi orang penting dalam kehidupan Yuan. Dari beberapa cerita karangan pria itu, dia pernah mengaku mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya mengalami kesulitan ereksi. Dia bahkan juga mengklaim jika otong gemoynya tidak akan bisa berdiri sekalipun di depannya ada wanita dalam keadaan polos. Setelah mendengar cerita tersebut, sang wanita biasanya akan luluh hingga ingin melindungi Yuan. Di lain waktu dia menggunakan trik lain dengan seolah-olah membuat mereka telah ditakdirkan untuk bersama-sama. Yang hal ini tentunya membuat wanita manapun berharap agar segera dinikahi. Yuan juga meminta agar mereka saling panggil dengan sebutan suami istri yang tanpa mereka ketahui jika panggilan tersebut sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak perlu pusing ketika salah panggil nama. Di dalam ponselnya untuk sebagian nama wanita, disimpan sebagai nama klien dari beberapa perusahaan. Sehingga ketika Yuan sedang bersama salah satu pacarnya dan ada panggilan masuk, sang pacar tentunya akan percaya jika panggilan tersebut merupakan urusan pekerjaan. Untuk meyakinkan mereka jika Yuan adalah pria yang sangat sibuk, dia akan mengirim foto-foto dari berbagai lokasi proyek konstruksi yang diakui sebagai miliknya. Bahkan dia juga mengirim foto tumpukan uang yang entah milik siapa. Karena sebagian besar pacarnya tinggal di lokasi yang berdekatan, sehingga Yuan dengan gampang akan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Dengan alasan akan beli rokok ke warung atau mendapat panggilan telepon, dalam sekejap mata dia telah berada di rumah gadis lainnya dan kembali ke rumah wanita sebelumnya dalam waktu singkat. Biasanya dia hanya mampir selama beberapa menit dan segera pergi dengan alasan masih sibuk. Trik ini membuat para wanita percaya jika Yuan benar-benar mencintai mereka karena di tengah kesibukannya, pria itu masih berusaha menemui walaupun hanya sebentar. Sehingga tidak satupun dari para gadis yang curiga jika pria yang mereka pacari merupakan siluman ular kadut. Dia juga berjanji akan menikahi mereka ketika proyeknya telah selesai dan menerima pembayaran. Namun yang lebih gila, Yuan bahkan berani menemui orang tua para gadis sambil menjanjikan hal yang sama. Hal ini tentunya membuat mereka berharap agar sang putri segera dinikahi, terutama bagi orang tua yang putrinya belum menikah di usia yang telah matang. Selama melakukan kebohongan, Yuan tidak pernah ketahuan. Dia berhasil menjaga semua rahasia agar tetap berada di jalur yang rapi. Para wanita yang berharap ingin dilamar justru semakin mengabdi pada pria itu, yang diantaranya bahkan telah melahirkan anak dari Yuan dan masih menunggu untuk segera dilamar.
Di tengah-tengah hubungan yang semanis madu, perlahan Yuan mulai menjalankan aksinya dengan meminjam uang para wanita. Dengan licik, pria itu selalu memperhitungkan kemampuan serta kondisi keuangan pacarnya, sehingga dia akan mengatur jarak serta waktu peminjaman agar tidak terlalu dekat. Dalam sekali peminjaman, dia hanya akan meminta dalam jumlah kecil seperti 1 atau 2 juta, yang jika dilakukan secara terus-terusan tentu jumlahnya akan menjadi besar. Dengan cara tersebut, sang pacar tentunya tidak akan sadar bahwa Yuan sebenarnya hanya menginginkan uang mereka. Agar mereka tidak menagih hutang, setiap kali bertemu, Yuan akan terlebih dulu menjual kesedihan. Dia bahkan mengaku belum mendapatkan pembayaran, sedang membeli obat untuk ibunya, membeli makanan untuk pekerja proyek, hingga dompetnya hilang di gondol tuyul. Selain itu, setiap hari, Yuan akan mengirim pesan yang menjanjikan jika setelah proyek selesai dia akan menikahi mereka dan membeli rumah untuk masa depan bersama. Entah karena terlalu cinta atau karena Yuan terlalu lihai, sehingga tidak satu pun dari para wanita yang mencurigai pria itu. Dan menurut salah satu pacarnya, mereka tidak pernah meragukan Yuan karena pria itu benar-benar bersikap seperti seorang pria kaya. Yuan memakai barang-barang bermerek, mengisap rokok mahal, dan pada satu waktu bahkan membiarkan salah satu gadis untuk meminjam mobilnya. Dia juga telah memperkenalkan beberapa gadis pada orang tuanya, yang hal ini biasanya menunjukkan tanda keseriusan dalam hubungan mereka. Namun berdasarkan pengakuan Ibu Yuan, ketika sang putra membawa gadis-gadis itu pulang ke rumah, dia hanya mengatakan jika mereka adalah temannya. Hampir semua wanita mengatakan jika Yuan memiliki kepribadian lembut dan tidak pernah melakukan KDRT. Sekalipun di saat bertengkar, justru pria itulah yang selalu meminta maaf dan memohon sambil berlutut agar tidak diputuskan. Bahkan di antara mereka ada yang pernah memukul Yuan saat bertengkar, tetapi pria itu tidak pernah membalasnya. Salah satu pacarnya bernama Sin yang bekerja di pabrik perakitan elektronik. Selama 3 tahun berpacaran, Yuan telah meminjam uangnya sebanyak 100 juta. Sedangkan menurut pacar lainnya yang bernama Emma, setiap kali Yuan meminjam uang, pria itu tidak pernah mau ditransfer. Dia lebih suka menerima uang tunai dan seringkali menemani Emma melakukan penarikan di ATM, yang karena hal ini tidak pernah ada bukti transaksi peminjaman atau surat menyurat di antara mereka berdua. Walaupun terlihat berjalan aman, namun sesekali Yuan hampir pernah ketahuan berselingkuh. Tetapi karena Yuan seorang satria baja hitam, dia selalu berhasil mengelak dengan berbagai alasan busuk. Dan lagi-lagi, pria itu berhasil lolos dari radar NASA milik para kekasihnya. Setiap kali para kekasih menuduhnya berselingkuh, dengan percaya diri Yuan akan bersumpah, jika benar dia telah selingkuh, maka dia akan ditabrak mobil. Dan pada akhirnya, sumpah tersebut menjadi nyata seperti sinetron Hidayah di Indosiar. Setelah semua kebohongan terbongkar, para wanita mulai menghitung kerugian masing-masing yang jika ditotal dari 17 wanita, mereka mengalami kerugian lebih dari 2 miliar. Beberapa dari mereka sepakat melaporkan Yuan pada polisi yang segera memulai penyidikan setelah pria itu keluar dari rumah sakit. Namun usaha ini berjalan cukup sulit karena dari 17 wanita tersebut terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama ingin menuntut agar pria itu diadili atas perbuatannya. Kelompok kedua justru tidak ingin melihat si gemoy Yuan masuk dalam penjara. Sedangkan kelompok ketiga masih berharap agar bisa terus berpacaran bersama pria itu. Dan kelompok keempat terdiri dari para wanita yang tidak ingin menghabiskan waktu serta tenaga dalam mengurusi kasus tersebut. Mereka lebih memilih kehilangan uang daripada repot lapor sana-sini, dan mereka juga tidak mau bekerja sama dalam penyidikan. Yuan yang ditangkap pada 11 Mei 2015 dalam interogasi kembali berakting mengalami amnesia dan pura-pura tidak mengingat para wanita serta semua hutang-hutangnya. Walaupun polisi sangat yakin jika Yuan berbohong, namun karena minimnya bukti serta beberapa korban yang menolak kerjasama, sehingga Yuan pun dibebaskan tanpa mendapatkan tuntutan. Seiring berjalannya waktu, berita tentang kasus Yuan dan ke-17 pacarnya
secara perlahan menghilang dari sorotan publik. Namun setahun kemudian, muncul berita baru dari seorang wanita bernama Yanzi yang telah ditipu oleh Yuan. Walaupun Yanzi pernah mendengar kasus Yuan, namun ketika mereka berkenalan, wanita itu tidak tahu jika pria yang berkenalan dengannya adalah Yuan yang fenomenal. Sama seperti sebelumnya, Yuan kembali mengaku sebagai kontraktor dan sempat memperlihatkan screenshot dari saldo rekening banknya yang berjumlah 4 miliar. Saat itu dia mengaku memiliki mantan pacar sebanyak 41 orang, namun bersama Yanzi, dia bermaksud menjalin hubungan dan kemudian menikah. Untuk sesaat Yanzi sempat terlena ketika Yuan membawanya pulang untuk bertemu orang tuanya. Namun ketika Yuan mengaku mengalami masalah investasi dan bermaksud meminjam uang Yanzi sebanyak 10 juta, seketika wanita itu mulai merasa curiga. Sejak mereka pacaran, dia melihat Yuan selalu memakai 2 buah ponsel dan segera menghapus pesan masuk tepat sesaat setelah pesan tersebut dibaca. Atas saran seorang teman, mereka pun melakukan pencarian di internet. Yang di sana, mereka menemukan kasus pria itu. Hal ini membuat Yanji sangat marah dan mempertanyakan mengapa penipu seperti Yuan dilepaskan begitu saja. Karena Yanji sendiri belum mengalami kerugian, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain memberi peringatan pada para wanita di luar sana. Karena bisa dipastikan, Yuan yang pengangguran masih akan terus melakukan aksinya. Sebagai seorang penipu, Yuan dinilai sangat berani karena menggunakan nama asli dan melakukan aksi kedua masih di kota yang sama. Wanita incarannya merupakan pekerja kantoran, perawat serta pengusaha yang karena sibuk bekerja sehingga tidak punya banyak waktu untuk mencari tahu tentang pria itu. Bahkan beberapa dari mereka merupakan wanita introvert yang tidak memiliki banyak teman, dan Yuan yang licik tentunya memanfaatkan segala kemungkinan. Berita tentang penipuan Yuan tersebar hingga ke kampung halamannya. Namun karena media menggambarkannya sebagai playboy yang memiliki belasan kekasih, sehingga beberapa pria mengagumi dan menganggap Yuan keren. Bahkan menurut warga kampungnya, walaupun perbuatan Yuan tidak pantas, tetapi dia bukanlah seorang kriminal.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.